Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Nusantara. Bertemu lagi dengan saya Mulikah SPD, guru biologi di SMA Negeri 1 Mijen sekaligus calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Demak. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas pada kegiatan 3.3.A.9 aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Sebelum saya memaparkan tugas pada kegiatan 3.3.A.9 aksi nyata modul 3.3 lebih lanjut, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan fasilitator dan pengajar praktek saya dari kelas 05.042D. Untuk fasilitator saya adalah Bapak Mugio SPD MPD dan pengajar praktek saya adalah Bapak Suyanto SPD MSI. Di sini saya mengambil kata mutiara dari Learning Management System yang ada di pendidikan guru penggerak angkatan 5 ini, yang ditulis oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Perubahan tidak dapat dimulai dari atas, semuanya berawal dan berakhir dari bumi. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Kemudian tujuan pembelajaran khusus dari tugas pada kegiatan 3.3.A.9 aksi nyata modul 3.3, yaitu yang pertama adalah calon guru penggerak dapat menjalankan tahapan B, yaitu buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Dan yang kedua, calon guru penggerak membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Untuk prakarsa perubahan yang sudah saya buat pada demonstrasi kontekstual, yaitu meningkatkan minat baca murid melalui gerakan literasi pojok baca sekolah atau Geli Bocah. Tujuan dari program ini yaitu yang pertama adalah sebagai budaya positif di sekolah, yang kedua meningkatkan kesadaran murid tentang pentingnya meningkatkan minat baca, dalam hal ini adalah keterampilan literasi untuk meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah menumbuhkan kemandirian dan keaktifan murid untuk menjadi pemimpin pembelajaran dalam mewujudkan merdeka belajar yang menjiwai dimensi profil pelajar Pancasila. Berikut adalah tahapan B, buat pertanyaan utama atau define, yang sudah saya buat pada tahapan atau pada tahap demonstrasi kontekstual. Kemudian untuk implementasi tahapan dari B atau buat pertanyaan, di sini saya sudah menampilkan dokumentasi dari implementasi tahapan buat pertanyaan yang pertama, yaitu saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru tentang pentingnya, yaitu yang pertama adalah meningkatkan minat baca murid SMA Negeri 1 Mijen melalui gerakan literasi pojok baca sekolah atau Geli Bocah, dan bagaimana program ini dapat berhasil. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi hal-hal menarik apa yang dapat menumbuhkan dan meningkatkan keaktifan minat baca murid SMA Negeri 1 Mijen melalui gerakan literasi pojok baca sekolah atau Geli Bocah. Untuk selanjutnya masih pada tahapan implementasi tahapan buat pertanyaan. Untuk yang kedua, di sini saya melakukan sesi diskusi dengan murid SMA Negeri 1 Mijen melalui sesi pembinaan kelas kepada murid, yaitu untuk yang pertama adalah menyampaikan aspirasi dan mengungkapkan ide atau pendapat atau gagasan atau voice. Kemudian yang yaitu untuk membuka cakrawala murid untuk mempertimbangkan pilihan sebelum menentukan keputusan atau choice.
Dan yang ketiga yaitu untuk memilih peran yang dapat mereka ambil dari program ini atau ownership. Sesuai dengan apa yang saya tampilkan di sini, saya juga sudah mendokumentasikan kegiatan pada tahapan ini dalam bentuk foto. Kemudian untuk catatan refleksi dari tahapan buat pertanyaan ini, untuk yang pertama adalah peristiwa atau fact, yaitu Gerakan Literasi Pojok Baca Sekolah atau Gelipoja merupakan salah satu program kokurikuler sekolah di bidang literasi dengan memanfaatkan sudut-sudut yang ada di kelas yang dapat dijadikan tempat murid-murid untuk membaca. Di sana disediakan buku-buku tentang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan karya murid yang dapat menambah keunikan dan keartistikan dengan pendekatan berbasis aset atau asset-based thinking dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan aset-aset yang ada di sekolah. Program ini digagas karena masih rendahnya minat baca murid karena melihat rapot mutu pendidikan yang masih rendah. Untuk memperkuat program ini, maka saya menjabarkan dengan tahapan baca. Pada tahapan buat pertanyaan, saya melakukan diskusi dan kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk menggali tentang pentingnya, yaitu yang pertama adalah meningkatkan minat baca murid SMA Negeri 1 Micin melalui Gerakan Literasi Pojok Baca Sekolah atau Gelipoja dan bagaimana program ini dapat berhasil. Dan yang kedua, mengidentifikasi hal-hal menarik apa yang dapat menumbuhkan dan meningkatkan keaktifan minat baca murid SMA Negeri 1 Micin melalui Gerakan Literasi Pojok Baca Sekolah atau Gelipoja. Masih pada peristiwa atau fact, selain itu untuk mewujudkan kepemimpinan murid, saya juga melakukan sesi diskusi dengan murid SMA Negeri 1 Micin melalui sesi pembinaan kelas untuk memberi kesempatan kepada murid, yaitu dalam yang pertama adalah menyampaikan aspirasi dan mengungkapkan ide atau pendapat atau gagasan atau voice. Yang kedua, membuka cakrawala murid untuk mempertimbangkan pilihan sebelum menentukan keputusan atau choice. Dan yang ketiga, memilih peran yang dapat mereka ambil dari program ini atau ownership. Sehingga melalui proses diskusi ini saya mendapatkan banyak manfaat, terutama mengenai kebermanfaatan program literasi dan juga penguatan langkah-langkah pelaksanaan program Gelipoja ini. Selain itu, saya juga mendapatkan solusi terkait kendala yang saya bayangkan sebelumnya, misalnya tentang ketersediaan buku bacaan yang terbatas. Ternyata melalui diskusi ini kami bersama-sama dapat memanfaatkan dan mengembangkan aset yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu perasaan atau feeling, di mana dalam melaksanakan aksi nyata tahapan buat pertanyaan ini saya merasa senang, bersemangat, dan optimis bahwasannya murid-murid saya dapat diajak berdiskusi dalam menyusun, menyampaikan suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership, serta melaksanakan program Gelipoja dengan baik. Saya juga merasa bersyukur memiliki kepala sekolah dan rekan guru serta seluruh warga sekolah yang mendukung, mau diajak berdiskusi dan berkolaborasi, serta mendampingi murid-murid supaya menjadi pemimpin pembelajaran yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Saya sangat bahagia bisa bertukar pikiran dengan warga sekolah demi terwujudnya program ini. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran atau finding. Pembelajaran yang saya peroleh selama melaksanakan aksi nyata tahapan buat pertanyaan yaitu yang pertama, pentingnya bertukar pikiran bersama warga sekolah untuk mendapatkan ide-ide baru maupun penguatan program-program agar menjadi lebih baik. Yang kedua, pelibatan murid sebagai mitra dalam penyusunan program membuat mereka lebih antusias karena dapat menyuarakan pendapat, ide, gagasan atau voice, menentukan pilihannya atau choice, dan merasa memiliki program yang berguna bagi mereka atau ownership. Yang ketiga, murid terpenuhi kebutuhannya dan mereka dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Dan yang keempat, ternyata dengan pelibatan murid secara penuh dalam program ini dapat menumbuhkan kepercayaan pada diri murid dan jiwa kepemimpinan pada diri mereka.
Kemudian yang keempat terkait penerapan ke depan atau future, yaitu melalui kegiatan diskusi bersama warga sekolah diharapkan saya dapat menyusun program yang berdampak positif bagi murid secara lebih menantang dengan memperhatikan kekuatan atau aset yang dimiliki oleh sekolah serta mencari strategi mengenai kekurangan yang ada pada program Daily Bocah sehingga program ini dapat terlaksana dengan baik. Harapan saya yaitu semoga program ini dapat secara konsisten dijalankan dan kepala sekolah serta guru dapat memantau dan mengawasi program yang memang dijalankan oleh murid. Selanjutnya, murid dapat menyuarakan keinginannya membuat pilihan-pilihan yang sesuai dengan minatnya serta kepemilikan akan program ini sehingga mampu menumbuhkan area tanggung jawab untuk memimpin pembelajarannya sendiri. Untuk selanjutnya adalah tahapan A dari Bagja, yaitu ambil pelajaran atau discover sesuai dengan yang sudah saya buat di demonstrasi kontekstual. Kemudian untuk implementasi dari tahapan A yaitu ambil pelajaran, yaitu saya yang pertama melakukan observasi kegiatan literasi yang selama ini sudah berjalan baik di perpustakaan dan di kelas. Berikut saya tampilkan juga dokumentasi yaitu terkait dengan suasana perpustakaan pada saat jam istirahat. Bisa dilihat pada gambar atau foto yang saya tampilkan pada video ini. Kemudian juga suasana murid di kelas dalam mengisi waktu luang dengan membaca. Kemudian masih pada implementasi tahapan ambil pelajaran, yaitu saya juga melakukan atau memberikan pertanyaan secara terbuka kepada murid melalui kegiatan sesi diskusi untuk mengetahui, yaitu yang pertama adalah program literasi yang sudah berjalan selama ini di sekolah dan ide atau gagasan apa saja terkait dengan pelaksanaan program tersebut selama ini atau voice. Kemudian pilihan peran atau kegiatan apa saja yang terdapat pada program tersebut yang selama ini dapat menarik minat baca mereka selama ini atau choice, dan hal apa saja yang dapat dilakukan untuk menarik minat mereka selama ini atau ownership. Berikut adalah dokumentasi kegiatan yang juga sudah saya tampilkan dalam bentuk foto atau gambar yang dapat dilihat pada video ini. Kemudian catatan refleksi tahapan ambil pelajaran, yaitu yang pertama adalah peristiwa atau fact, di mana gerakan literasi pojok baca sekolah atau Daily Bocah merupakan salah satu program co-kurikuler sekolah di bidang literasi dengan memanfaatkan sudut-sudut yang ada di kelas yang dapat dijadikan tempat murid untuk membaca. Di sana disediakan buku tentang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan karya murid yang dapat menambah keunikan dan keartistikan dengan pendekatan berbasis aset atau asset-based thinking dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan aset-aset yang ada di sekolah. Program ini digagas karena masih rendahnya minat baca murid karena melihat raport mutu pendidikan yang masih rendah. Untuk memperkuat program ini, maka saya menjabarkan dengan tahapan Bagja. Pada tahapan ambil pelajaran, saya melakukan observasi mengenai kegiatan yang selama ini sudah berjalan dengan baik, yaitu di perpustakaan dan di kelas. Selain itu, saya juga memberikan pertanyaan secara terbuka kepada murid melalui kegiatan sesi diskusi untuk mengetahui, yaitu yang pertama adalah program literasi yang sudah berjalan selama ini di sekolah dan ide atau gagasan apa saja terkait dengan pelaksanaan program tersebut selama ini atau voice. Yang kedua, pilihan peran atau kegiatan apa saja yang terdapat pada program tersebut yang selama ini dapat menarik minat mereka, yaitu choice. Dan yang ketiga, hal apa saja yang dapat dilakukan untuk menarik minat mereka selama ini atau ownership. Dari hasil diskusi tersebut, saya mendapat tanggapan yang sangat luar biasa, antusias dari murid. Beberapa dari mereka menyampaikan senang dengan literasi karena terinspirasi dari salah satu
orang yang merupakan sosok ternama di negara Indonesia, yaitu B.J. Habibie, di mana beliau sangat menyukai buku karena banyak cerita dan ilmu yang menginspirasi, serta senang membaca buku karena tampilan buku yang menarik. Ketika saya mengajak murid-murid untuk merancang program Geli Bocah, mereka sangat bersemangat dan bahagia. Kemudian yang kedua terkait perasaan atau feeling, yaitu saya merasa bersyukur dan bahagia bisa berada di antara murid-murid yang mempunyai semangat tinggi dan bisa diajak untuk menjadi mitra dalam perencanaan dan pelaksanaan program Geli Bocah ini. Saya sangat optimis mereka dapat menjalankan program Geli Bocah ini semaksimal mungkin karena mereka merasa memiliki program ini atau ownership dan mereka mengetahui secara penuh manfaat dari program ini. Kemudian yang ketiga terkait dengan pembelajaran atau finding. Pembelajaran yang saya peroleh dalam melaksanakan aksi nyata tahapan ambil pertanyaan, yaitu yang pertama, murid antusias terhadap kegiatan literasi karena sudah mendapatkan manfaatnya. Yang kedua, murid merasa dihargai karena dijadikan mitra dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program sehingga dapat menyuarakan pendapat atau ide atau gagasan atau voice, menentukan pilihannya sesuai minat atau choice, memiliki program ini atau ownership. Yang ketiga, murid memiliki motivasi yang luar biasa mengapa mereka tertarik dengan kegiatan literasi. Dan yang keempat, pentingnya seorang guru untuk menjadi fasilitator dan mengapresiasi ide-ide murid agar setiap program selalu berpihak pada murid. Kemudian yang keempat, penerapan ke depan atau future melalui penerapan budaya positif literasi yang dikemas dalam program Gerakan Literasi Pojok Baca Sekolah atau Geli Bocah ini diharapkan mampu membentuk jiwa kepemimpinan murid serta dapat menumbuhkan keterampilan murid untuk mencapai tujuan akademik dan non-akademiknya, sehingga murid terlibat aktif dalam proses pembelajarnya sendiri. Program Geli Bocah dengan melibatkan murid Program Geli Bocah dengan melibatkan murid dalam perancangan hingga pelaksanaan program diharapkan dapat membentuk murid yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila guna mewujudkan merdeka belajar. Berikut adalah galeri proses murid dalam membuat pojok baca sekolah atau Geli Bocah. Di sini terlihat keterlibatan murid dalam program Geli Bocah. Demikian tadi pemaparan dari tugas pada kegiatan 3.3.A.9 aksi nyata modul 3.3. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Nusantara. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam guru hebat.